Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kerugian bagi Arsenal, Gabriel Magalhaes cedera. Magalhaes terlihat mengoleskan es pada lututnya saat gagal bertahan selama 90 menit di lapangan dalam debutnya di Brasil. Gabriel Magalhaes digantikan pada menit ke-85 dan kemudian terlihat mengompres lutut kanannya dengan es. Sebelumnya, gelandang Bolivia, Diego Bejarano, menghantam dada bek Arsenal tersebut dengan lututnya. Kondisi Magalhaes akan menjadi perhatian besar bagi manajer Arsenal, Mikel Arteta, karena klub telah mengalami pukulan dengan cederanya Jurrien Timber di awal musim. Pemain asal Brasil tersebut tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di musim ini saat melawan Manchester United akhir pekan lalu. Masih belum dipastikan cedera Gabriel Magalhaes tersebut parah atau tidak. Setelah jeda internasional, Arsenal menghadapi Everton di Liga Primer pada 17 September mendatang. Terungkap, Arsenal gunakan agen rahasia untuk membujuk Alexander Zinchenko. Penggawa Arsenal Alexander Zinchenko menceritakan bagaimana dirinya bisa pindah dari Manchester City ke Emirates Stadium pada musim panas 2022. Rupanya, Arsenal menggunakan agen rahasia untuk membujuknya. Alexander Zinchenko memberikan dampak positif untuk Arsenal setelah bergabung dari Manchester City. Ketika itu, The Gunners menghabiskan uang hingga 32 juta pounds. Untuk membujuk Zinchenko bergabung, Arsenal menggunakan agen rahasia. Sosok tersebut menjadi satu di antara sumber keyakinan Zinchenko memperkuat Arsenal. Mikel Arteta datang ke rumah saya bersama seorang direktur umum. Kami berbicara tentang cara mereka melihat saya di dalam tim, posisi apa, proyek, dan juga struktur klub, kata Zinchenko menurut laporan Daily Star. Kemudian kami duduk di luar karena cuacanya sangat bagus. Tiba-tiba, seseorang membunyikan bel rumah saya. Saya mengatakan kepada mereka untuk melihatnya. Karena itu mungkin pengantar barang atau orang lain. Rupanya, hanya ada Gabriel Jesus di depan gerbang. Saya hanya bisa mengatakan, apakah ini adalah sebuah lelucon? Jadi, sang agen rahasia datang ke rumah saya dan kami berbincang dengan baik. Itu adalah hal yang positif, papar Zinchenko. Zinchenko dan Gabriel Jesus memang dikenal punya kedekatan di luar lapangan sejak di Manchester City. Penyerang asal Brasil itu bergabung dengan Arsenal beberapa pekan sebelum Zinchenko. Champions League terakhir Arsene Wenger dan berakhirnya era di Arsenal. Saya tidak pernah peduli dengan UEFA Cup atau Europa League. Tapi penyesalan terbesar saya adalah tidak menjuarai Champions League dan saya harus menerimanya. Saya harap mereka akan memenangkannya suatu hari nanti. Kenang Arsene Wenger. Arsenal dan Arsene Wenger memang punya hubungan yang rumit dengan Champions League. Wenger adalah salah satu pelatih dengan portofolio paling mentereng di dunia. Tapi, tetap saja, Liga Champions bagaikan bos terakhir yang tak pernah Wenger kalahkan. Mereka pernah sampai ke final di tahun 2006. Sialnya, generasi emas The Gunners kalah lawan Barcelona yang baru memasuki era keemasannya. Mereka setelah itu tidak pernah lagi jadi penantang serius di Eropa. Dan kesempatan terakhir Wenger adalah musim 2016-2017. Sayangnya, Champions League terakhir Wenger tidak berakhir bahagia. Justru sebaliknya, itu adalah penanda akan runtuhnya dinasti Wenger di Arsenal. Kampanye 2016-2017 di Eropa adalah awal dari akhir karir Arsene Wenger yang luar biasa di Arsenal. Paul Merson desak fans Arsenal untuk mendukung Havertz. Legenda Arsenal Paul Merson menegaskan Kai Havertz tidak pantas menerima kritik yang datang padanya. Merson menegaskan rekrutan musim panas dari Chelsea itu sedang kesulitan karena dia dimainkan di luar posisinya. Saya merasakan Kai Havertz, dia bermain di posisi yang tidak mudah, kata Merson kepada Sky Sports. Dia tidak bermain dengan baik. Mikel Arteta akan tetap bersamanya. Kepercayaan dirinya rendah,
Namun Arsenal telah menang 3 kali dan seri 1 kali. Anda telah membayar uang itu dan menempatkan diri Anda di luar sana untuk menjemputnya. Krimnya naik ke atas. Saya penggemar beratnya, tetapi saya mengatakan ketika dia direkrut, dia memiliki penampilan seperti Mesut Ozil. Itulah masalahnya. Jika tidak berjalan dengan baik, dia tidak terlihat terlalu tertarik. Bukan itu masalahnya. Yang terjadi justru seperti itu. Darren Bent tidak mau tukar Martin Odegaard dengan Jude Bellingham. Mantan penyerang Premier League dan penggemar Arsenal Darren Bent bersikeras bahwa ia tidak akan menukar Martin Odegaard dengan Jude Bellingham. Jude Bellingham telah membuat awal yang sensasional di Real Madrid. Ia mencetak 5 gol dan memberikan 1 assist dalam 4 pertandingan di La Liga dan ia merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini. Namun, jika diberi kesempatan, Darren Bent tidak akan menukar sang pemain muda dengan kapten Arsenal kesayangannya Martin Odegaard. Odegaard merupakan otak permainan The Gunners dan memimpin klub dan perburuan gelar juara Premier League musim lalu. Ketika ditanya dalam acara Talksport apakah ia akan menerima pertukaran dengan Real Madrid, Bent menjawab, "Bellingham, saya menyukainya, saya mencintainya. Tetapi pertanyaan yang diajukan kepada saya dalam rapat perencanaan sebelum pertandingan adalah, apakah saya akan menukar Odegaard dengan dia? Dan tidak, saya tidak akan menukar kapten kami, salah satu pemain yang berpengaruh. Pada saat ini saya akan mempertahankan Odegaard. Terima kasih." Tutupnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!